yang samanya berjalan bersama, yang samanya ada di Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang samanya sahabat kita semua. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk melanjutkan kebersamaan di Lintas yang Pro 1 dari Semarang hari ini. Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Saya Edo Pra yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, setiap Kamis kita akan hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa. Untuk hari ini, sudah ada satu topik yang perlu kita simak bersama. Ini menarik sekali karena terkait dengan generasi Z begitu ya. Kita akan mengangkat tema Adiaksa Kendal peduli Gen Z untuk menghadapi bonus demografi. Nah, untuk membahas masalah ini sudah bersama dengan kita melalui Zoom dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal ya. Saya akan sapa sekaligus perkenalkan kepada Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kita, beliau Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kendal, ada Bapak Putra Harwanto SH. Pak Putra, selamat siang Pak Putra. Selamat siang Pak Edo ya. Ya, kabar baik Pak Putra ya? Alhamdulillah baik. Ya, ini mungkin bisa sedikit mendekat lagi nih Pak, barangkali supaya lebih jelas dengan mikrofonnya. Oke. Baik, ini Pak Putra tidak sendiri. Satu lagi narasumber kita, beliau Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Bapak Hafidz Listio Kusumo SH. Pak Hafidz, selamat siang juga Bapak. Ya, selamat siang Pak Edo. Baik, kabar baik juga Pak ya? Alhamdulillah baik Pak Edo. Oke, ini kita cocok ini sepertinya kalau bicara soal generasi Z, karena narasumber kita juga mungkin ya termasuk generasi Z atau X ini. Ya. Kalau dari saya sendiri mungkin sudah tidak dapat dikategorikan ya Pak ya, mungkin ya hampir-hampir lah. Milenial lah ya, milenial aja lah. Milenial, betul. Ya. Oke, masih muda-muda memang. Baik Pak Putra, Pak Hafidz, sebelum kita lebih jauh bicara soal seperti apa kepedulian Adiaksa Kendal terhadap Gen Z ini, kita awali dulu untuk mengetahui atau mengenal apa itu Gen Z dan siapa saja yang dikategorikan sebagai Gen Z. Tadi di awal sudah kita konfirmasi ya, kita tidak termasuk Gen Z. Ya, mungkin siapa ini yang menjelaskan dulu nih, apa itu Gen Z? Baik Pak, akan saya jelaskan ya Pak ya. Oke, silakan. Baik bagi pendengar setia RRI agar pada tahu ya apa itu Gen Z itu sendiri. Gen Z sendiri itu adalah orang yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012 Pak Edo. Jadi bila seseorang lahir di rentang waktu tersebut, maka orang tersebut masuk dalam kategori Gen Z atau generasi Clear, Z. ya? Clear kita mereka, ya, gitu. Kalau saya sendiri kan tadi milenial ya Pak, karena milenial, lahir 1989 Pak, jadi saya tidak masuk dalam kategori itu sendiri. Terus ini Pak Edo, orang yang merupakan generasi Z itu disebut sebagai e-generation atau generasi internet atau generasi net. Itu mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan ya sejak dia masih usia ya mungkin 5 tahun ke bawah aja itu sudah diperkenalkan dengan gadget Pak. Jadi secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka Pak Edo. Sepakat itu. Ya, mungkin ini Pak Putra ini bisa menambahkan ini statistik menurut BPS nih Gen Z. Boleh. Gen Z di mana nih, di Jawa Tengah, Indonesia, Kendal? Di mana Pak Putra? Ini global Pak ya. Oh, global. Boleh silakan. Di Indonesia ya Pak ya. Saya sendiri Gen Z ini termasuk dalam kategori masyarakat yang masih produktif ya Pak ya. Karena dia lahir di tahun 97 sampai dengan 2012. Jadi ini masih dikategorikan yang produktif, ya.
produktif ya. Kalau menurut BPS sendiri, masyarakat produktif yang dia termasuk dalam Gen Z itu 20% dari masyarakat kita, Pak. Jadi itu lumayan besar. Besar juga ya. Iya, iya, lumayan besar, Pak, ketimbang usia yang sudah tidak produktif. Jadi Gen Z ini masih dalam usia yang sangat produktif, Pak, untuk ini. Jadi ya tadi 20% tadi, 18 sampai 20% tadi, Pak. Artinya ini cukup berpengaruh ya, apapun dalam sendi kehidupan kita ketika komposisinya Iya, 20% dari Pak. itu sangat berpengaruh. Baik, Sangat tadi saya berpengaruh. sepakat dulu bahwa sekarang realitanya anak-anak di bawah 5 tahun itu sudah akrab begitu ya. Kita sering kan melihat di tayangan-tayangan media sosial itu anak nangis dikasih apapun nggak diem, tapi dikasih gadget diem begitu ya. Betul, Pak. Nah, ini tentu tadi disebutkan ya di terakhir tadi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan maupun kepribadian generasi Z ini. Mungkin saya ingin melanjutkan ke karakter-karakter. Tadi sudah disinggung terakhir ya. Kalau begitu sekalian kita bicara apa saja karakter yang mungkin mudah kita kenali bagi kalangan generasi Z ini, Pak. Baik, Pak. Kalau untuk karakter dari generasi Z ini ada banyak, Pak. Tentunya yang berkaitan dengan teknologi ya, Pak ya. Yang pertama itu pasti orang generasi Z dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya itu lebih mahir dalam teknologi, Pak. Yang pertama itu, Pak. Karena generasi ini hidup di zaman teknologi. Dan hal itu bukan sebuah rahasia lagi kan, Pak. Di zaman ini aplikasi komputer mulai berkembang sehingga segala sistem yang ada mulai dilakukan dengan metode komputerisasi. Jadi kemampuan generasi Z ini dalam menguasai teknologi dirasa merupakan bawaan sejak lahir. Karena di generasi ini tentu dapat melakukan akses dengan cepat dan mudah sehingga bisa lebih diandalkan dalam hal iptek dibanding generasi-generasi sebelumnya, Pak. Nah, ini kemudian saya catatan. Mereka Sebelum dilanjut, Pak. Oh, baik. Sebelum dilanjut, saya ingin beri catatan dulu. Bagi generasi-generasi sebelumnya, nggak boleh iri, nggak boleh kesal juga. Ini realita bahwa kadang-kadang generasi sebelumnya, seperti saya misalnya, harus sering-sering minta bantuan, harus sering-sering belajar dari mereka soal teknologi, begitu Pak ya. Ini harus diakui. Oke, karakter berikutnya, Pak. Ya, betul. Kalau karakter berikutnya itu mereka lebih cenderung suka berkomunikasi, Pak. Karena karakteristik berikutnya ini adalah memiliki komunikasi dengan semua kalangan. Jadi Gen Z ini punya komunikasi lebih bagus daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena saat ini generasi ini semakin mengembangkan proses komunikasinya, Pak. Misalnya dengan menggunakan berbagai macam jejaring sosial yang semakin merebak di dunia internet, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, dan medsos-medsos yang lain ya, Pak ya. Kemudian memulai dari jejaring sosial inilah Gen Z ini berkomunikasi dan berekspresi secara spontan sehingga terkadang seolah-olah bertindak atau berkata tanpa sopan dan santun. Ya mungkin cara orang tuanya aja di sini yang lebih bisa ini, Pak, mengawasi. Ya betul. Ya, jangan terkaget-kaget kalau tiba-tiba anak-anak kita punya teman di luar negeri begitu ya. Betul, Pak. Karena sekarang ini kan hubungan antara negara itu semakin mudah ya, Pak ya, nggak seperti dulu ya, Pak ya. Bahkan orang-orang yang sekarang berpasangan atau menikah dengan orang luar negeri itu sudah banyak sekali, Pak. Kita lihat di YouTube itu kan, Pak. Dan itu akibat dari ini juga ya, karena komunikasi seolah-olah tanpa dibatasi ruang, waktu, kapanpun bisa dengan siapapun bisa begitu ya. Oke. Nah mungkin masih ada lagi karakteristik berikutnya. Ya. Ada, Pak, karakter berikutnya tuh biasanya orang generasi Z atau zilenial ini suka ngumbar privacy, Pak, biasanya. Oh, iya. Nah, dia suka ngumbar privacy seperti Bapak tahu sendiri kan, biasanya dia suka update apapun kesehariannya pasti diupdate apapun itu lewat jejaring sosial mereka, Instagram, Facebook, Twitter, sebagainya. Apapun dari yang mereka lakukan, apa yang sedang mereka lakukan biasanya mereka update itu lewat mereka bikin story atau bikin biasanya status apapun itu, bahkan apa yang mereka rasakan pun biasanya mereka ungkapkan di media sosial. Di sini kan ada plus minusnya ya, Pak. Nah, itu kita harus hati-hati tuh di situ. Namanya privasi tapi sepertinya sudah bukan lagi privasi ya, sudah milik publik. Kalau punya kecenderungan mengumbar begitu ya. Iya, betul, Pak. Ini yang kadang-kadang kebablasan begitu ya, hal-hal yang private diumbar, bahkan
Iya, harus ya, Sering, punya batasannya sebenarnya Pak di nah, sini. ini yang orang tua kayaknya masalah ini perlu terus melakukan pendekatan begitu ya. Karena bagaimanapun tetap ada batasnya harusnya Betul, gitu Pak. ya. Betul, Pak. Oke, Betul, lanjut lagi betul, Pak. betul. Oke, kalau selanjutnya itu biasanya generasi Z ini tuh karakternya lebih mandiri Pak biasanya dia. Dia tuh lebih Hmm, mandiri dalam biasanya mengambil keputusan apapun itu. Biasanya mereka kalau mereka kebingungan, mereka biasanya tinggal buka Google, mereka nanya Google apapun itu. Jadi mereka jarang nanya ke orang tuanya bagaimana sih Pak ini. Mereka biasanya lebih ke nanya Google. Bahkan misal mereka sakit ini, biasanya mereka bukan nanya orang tuanya, mereka nanya Google dulu. Obatnya, iya obatnya Iya, apa? iya, iya. Kalau gejalanya ini bagaimana? Makanya mereka tuh Hmm, ngerasa dirinya tuh lebih mandiri, lebih bisa mengambil keputusan. mhm. Nah, di sini tuh juga kita harus hati-hati. Kadang tuh tidak apapun itu kita bisa menangani sendiri. Kadang juga kita butuh orang tua untuk menanyakan Ya. bagaimana ini gitu, Mhm. Pak. Ini juga mungkin yang kemudian menimbulkan kekhawatiran generasi-generasi berikutnya itu menjadi insan-insan atau makhluk-makhluk individualis begitu ya. Karena sudah terlanjur terbiasa mandiri, seolah-olah tidak butuh lingkungan dan seterusnya. Mungkin Ya, kekhawatiran betul, itu Pak. dasarnya ini mungkin begitu Pak ya. Betul, Pak. Oke. Baik, selain mandiri masih ada karakter lain lagi kah bagi generasi Masih ada, Pak. ini? Ya, silakan Pak. Masih ada, Pak Edo. Jadi Mhm. selain tadi mandiri itu di sini maksudnya populasi Gen Z ini Pak lebih toleran ya Pak, lebih toleran terhadap kultur maupun budaya yang muncul yang semakin berkembang Mhm. saat ini. Budaya global itu ibaratnya kan sudah masuk melalui tadi itu Pak, internet, media sosial, Mhm. jejaring media sosial. Jadi orang-orang sekarang itu batasan budaya timur maupun budaya barat itu sudah nggak terlalu seperti dulu Pak. Yang Hmm, dulu kan masih ada ya. tembok Pak, jadi orang-orang masih Mhm. nggak tahu bagaimana kultur budaya barat, budaya timur. Kalau sekarang ini anak-anak Gen Z ini Pak, mereka lebih toleransi. Hmm, Karena ya itu tadi mereka melihat di jejaring sosial media, ya. oh ternyata yang dilakukan oleh luar itu seperti ini ya. Jadi mereka Mhm. itu sudah nggak kaget dengan budaya-budaya seperti itu. Beda Mhm. halnya dengan budaya-budaya yang sebelumnya ya Pak ya. Kalau mereka Mhm. kan dulu atas dasar pengetahuan yang minim, mereka tidak terlalu mengetahui. Jadi kalau ada budaya barat yang masuk itu mereka agak kaget ya Pak ya. Kalau di Ya. zaman dahulu Mbak. Kalau sekarang ini ibaratnya kalau melihat orang-orang yang seperti itu tuh sudah lazim kayak oh udah biasa, saya sudah sering melihat di media sosial. Paling singkatnya, Begitu Pak ya. biasa begitu ya, sudah biasa. Ngelihat sesuatu sudah Iya, biasa. Ini lebih karena, toleran lah ibaratnya dengan hal seperti itu. iya, ini sekali lagi karena terbukanya jendela dunia. Kalau dulu mungkin jendelanya kecil, sekarang jendelanya betul-betul terbuka lebar Oh, gitu ya. betul Pak itu. Anak sekarang Oke. ibaratnya lihat apa aja itu semuanya sudah nggak ada yang Sudah mereka tidak tidak ngintip-ngintip ketahui lagi, Pak. tetapi leluasa melihat Iya, di depan begitu ya. Baik, betul. baik Pak Putra, Terus Pak yang Afid. karakteristik yang terakhir ini Pak Edo. Ya, Oh, ya. masih ada satu lagi ya karakternya ya. Oke, boleh dituntaskan sebelum Masih kita. ada satu lagi Pak Edo. Ya, Ya, silakan. ya baik. Ada satu lagi. Jadi karakteristik yang terakhir ini mereka itu penuh dengan ambisi Pak. Oh, Ambisinya sangat ya. tinggi generasi Z ini Mhm. Pak. Mhm. Ya, karena dalam generasi ini mereka itu tidak cepat merasa puas, Pak, Ya. dan selalu ingin terus berkembang. Mhm. Mungkin dengan teknologi yang semakin berkembang, manusia-manusianya, apalagi anak-anak di Gen Z ini juga mereka pengen berkembang juga, Pak, dengan Ya. adanya teknologi yang berkembang, pun di diri dia juga pengen berkembang. Ibaratnya Mhm. dia ingin mengejar impian yang dia upayakan dengan baik, bahkan sampai mengabaikan kepentingan orang lain, Pak, di Sampai Gen Z ini, kadang-kadang Pak. seperti itu ya. Karakter individualistis dan egosentrisnya di sini kuat, Pak. Ya Hmm. karena itu tadi banyaknya budaya-budaya yang masuk dari Ya. sosial media ini. Makanya di sini karakteristik itu cukup rentan sebenarnya, Pak. Kalau kita tidak mengarahkan orang tua, tidak ada dari orang tua, cukup Ya. berbahaya karena memang di Gen Z ini orang-orang dituntut untuk lebih mandiri dan lebih mengikuti perkembangan zaman. Namun yaitu peran orang tua dan pemerintah harus lebih sangat dibutuhkan di sini karena bagaimanapun itu mereka akan jalan ke arah yang benar atau tidak, tetap ada bimbingan dari segala segmen itu, Pak. Ya, karakter penuh ambisi ini kita juga ini konsekuensi logis ya. Ketika informasi sangat mudah, sarana prasarana fasilitas juga mudah,
semua serba mudah, maka dorongan untuk sikap ambisi begitu, ini cenderung menjadi karakter mereka begitu ya. Oke, baik, menarik sebetulnya. Ini semua karakter yang tadi Bapak jelaskan tentu ada plus ada minusnya. Nanti kita akan bicara bagaimana kemudian generasi Z ini dengan karakter-karakter seperti itu bisa berpengaruh atau bisa kita anggap sebagai sebuah bonus demografi. Itu nanti kita bahas. Kita break sebentar Pak ya. Dan pendengar, untuk Anda nanti setelah break yang ingin bergabung sudah kami beri kesempatan, silahkan. Yang ingin menanyakan sesuatu secara langsung lewat telepon, Anda bisa hubungi kami di 0248316686. Kalau ingin menanyakan melalui SMS maupun WhatsApp, Anda bisa kirimkan ke 081-6666-886. Dialog Interaktif Jaksa Menyapa akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Listrik. Kita jumpa lagi di Berpacu dalam Anda siap? Siap. Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok. Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis. Anda benar. Tapi maaf, ini kan berpacu dalam komedi. Lucunya di mana ya? Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita. Itu loh yang gak ada ekornya. Ini bukan monyet, Dek, tapi kera. Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak? Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera. Kita lanjutkan kembali pendengar dialog interaktif Jaksa Menyapa. Kita masih berbincang mengenai Adiaksa Kendal peduli Gen Z untuk menghadapi bonus demografi. Masih bersama dua narasumber kita, Bapak Putra Herwanto Esa, beliau Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kendal, dan Pak Hafidz Listio Kusumo Esa, beliau Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, tentu masih dari Kejari Kendal. Baik Pak Putra, Pak Hafidz, kita lanjutkan kembali Pak ya. Oke. Tadi saya ingin mengulang sedikit saja beberapa karakter tadi sih yang sudah dijelaskan. Di antaranya Gen Z itu punya karakter mahir teknologi, suka berkomunikasi, kemudian suka mengumbar privasi begitu ya. Lebih mandiri, lebih toleran, dan terakhir tadi penuh ambisi. Nah, dengan karakter-karakter semacam itu, lalu bagaimana kita mengaitkan Gen Z ini terhadap bonus demografi Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana ini hubungannya?
Oke, Pak. silakan Nah, Pak. sebelumnya saya jelasin dulu bonus demografi itu apa sih Pak ya? Nah, ini belum tahu juga, banyak yang belum Iya, tahu. kan belum tahu ini bonus Sering demografi. dengar bonus demografi, tapi maksudnya apa? Silakan. Ah, oke. Bonus demografi ini semacam era ya Pak ya, era di mana usia produktif itu lebih banyak Pak daripada usia yang sudah tidak produktif. Makanya itu dinamakan bonus demografi. Kapan sih Indonesia itu memasuki bonus demografi itu? Nah, menurut BPS sendiri Pak, BPS itu mengatakan bahwa bonus demografi ini terjadi pada tahun 2012 sampai tahun 2035. Nah, puncaknya itu terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2030. Nah, di sini Gen Z sendiri itu sangat berperan aktif Pak dalam era bonus demografi ini karena seperti yang saya sampaikan tadi, persentasenya itu 20% Pak dari usia produktif itu tadi. Nah, sedangkan kalau usia produktif tadi itu kenapa dia dikatakan lebih banyak dari usia yang tidak produktif? Karena persentasenya itu usia produktif itu mencapai 69% Pak dari usia yang tidak produktif. Nah, di sini juga dalam era bonus demografi ini juga ada keuntungan dan ancamannya, mungkin bisa dijelaskan sama Hafid ini Pak ya. Ya, Baik, Pak saya Hafid silakan tambahkan. dilengkapi keuntungannya dulu ini apa itu? Baik. Keuntungannya ini gini Pak, apabila SDM yang berkompeten itu dalam pembangunan ekonomi itu dapat berpengaruh sehingga menumbuhkan roda ekonomi nasional yang dapat bersaing di dunia internasional apabila SDM-nya banyak yang berkompeten ya Pak ya di sini ya Pak ya. Kemudian ancamannya itu apabila mayoritas SDM-nya itu kurang berkompeten, itu menjadi beban demografi karena meningkatnya pengangguran. Digitalisasi dapat meningkatkan kemajuan, memang Pak. Namun transformasi digital dan revolusi industri membuat banyak orang kehilangan pekerjaan apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga potensi sebanyak apapun dapat terbuang dan menjadi bumerang sendiri bagi generasi ini sebagai pelaku bonus demografi jika tidak diolah sedemikian rupa, Pak. Jadi itu, Pak, itu logikanya, ini intinya bonus ini menjadi sebuah bonus kalau ada kompetensi, begitu Pak ya. Tapi sebaliknya, ketika kompetensi itu tidak diciptakan, tidak dibangun, ini malah menjadi beban karena di era digital itu sekian persen tenaga manusia itu sudah diganti dengan teknologi, begitu kan Pak ya? Teknologi buatan ya Pak ya. Nah, di sini yang kita sekarang juga, oke Pak, saya lanjutkan lagi ya. Ya silakan. Kita kan pertanyaannya bagaimana sih Gen Z ini dalam menghadapi era bonus demografi ini ya Pak ya? Bagaimana? Nah, kita harus mempersiapkan Pak. Mungkin dari orang tua ataupun dari Gen Z-nya itu sendiri. Bagaimana sih Pak Gen Z itu mempersiapkan? Nah, di sini kan dalam menghadapi bonus demografi kan dibutuhkan Pak ada SDM yang mumpuni atau berkualitas. Kemudian dia harus punya daya saing yang tinggi Pak, karena usia produktif Bapak tahu sendiri persentasenya tadi saya bilang 69% Pak. Jadi kan dalam hal membuka lapangan pekerjaan atau dalam hal mencari pekerjaan itu kan dibutuhkan Pak daya saing yang tinggi. Nah mungkin kalau dikaitkan dengan tadi biasanya sifat-sifat Gen Z yang ambisius mungkin cocok Pak di sini punya daya saing tinggi dan ambis. Dan kemudian, nah Gen Z ini juga harus melek teknologi Pak, nggak boleh yang namanya gaptek. Kalau bisa, makanya dia harus melek teknologi. Nah, karena kan dia dari kecil seperti yang tadi Bapak bilang, sudah dia akrab gitu ya. nangis dikasih HP, betul kan Pak? Nah, di sini juga harus melek teknologi. Bukan hanya menikmati, kita juga harus bisa memakai teknologi itu seperti apa dan untuk apa. Dan yang terakhir menurut saya ini harus punya well educated, dia harus diedukasi dengan baik Pak. Nah di sini makanya well educated itu bagaimana dia diedukasi yang baik. Mungkin di sini kejaksaan tuh punya peran Pak dalam bagaimana sih dalam mengedukasi Gen Z ini Pak. Baik, menarik ini. Semua pihak terutama generasi sebelumnya ini harus juga punya peran begitu ya, karena bagaimanapun Gen Z ini kan masih cukup belia. Kalau tidak ada peran pihak-pihak lain, baik itu keluarga, lingkungan, pemerintah, ini kan dikhawatirkan segala potensi itu malah menjadi berbalik
menjadi beban karena tidak ada edukasi, tidak menjadi sebuah kompetensi, tidak punya nilai dan seterusnya kan Pak. Nah nanti saya akan coba tanyakan, bagaimana kemudian, ini topik kita pagi ini, bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Kendal itu bentuk kepeduliannya seperti apa dan seterusnya. Tapi sebelumnya ini saya akan bacakan dulu, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya Pak ya. Nanti segera atau begini, supaya lebih enak, tuntaskan sekalian saja. Siapa tahu nanti beberapa pertanyaan ini sudah terjawab ke pembahasan berikutnya. Yang tadi sempat saya singgung, kita akan lanjutkan mengenai salah satu pihak yang diharapkan atau mungkin sudah ada kepeduliannya, yaitu Kejaksaan Negeri Kendal. Mungkin langsung saja Pak bisa disampaikan bagaimana bentuk kepedulian itu Pak. Oke, ya. Silakan Mungkin, siapa nih? Di sini peran Ya Pak Putra silakan. mungkin ini peran sendiri mungkin dari dalam khususnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kendal, bagaimana sih perannya dalam tadi yang saya bilang dalam memberikan edukasi yang baik kepada Gen Z ini. Nah, tadi Kejaksaan Kendal Pak banyak Pak, ada program-program. Tuh kita ada yang namanya Jaksa Masuk Sekolah. Itu ada Pak, kita masuk sekolah memberikan edukasi terkait mungkin tindak pidana ataupun perdata ataupun apapun itu. Kemudian kita kemarin kita baru melakukan talk show yang kita upload di YouTube Kejari Kendal. Kemudian ada podcast juga, dan kebetulan di situ temanya itu perlindungan anak dan perempuan Pak. Nah, ini kan masih relate dengan Gen Z itu sendiri. Kemudian Pak, waktu tahun 2022 kita mengadakan lomba vlog, dan lomba vlog itu diikuti oleh siswa-siswi yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, di sini kan sasarannya juga Gen Z juga. Betul. Kalau lomba vlognya untuk seperti saya mesti nggak ada yang ikut Pak, karena nggak paham apa itu. Lanjut ya. Oke Pak, dalam tahun ini mungkin dalam waktu dekat ini kita merayakan namanya Hari Bakti Adiaksa Pak, tanggal 22 Juli 2023 Pak. Cuman kita merayakan HBA ini Hari Kejaksaan RI ya Pak ya. Nah, dalam ini Kejaksaan Negeri Kendal ini ada yang namanya lomba LKTI Pak, karya tulis ilmiah sama membuat esai. Nah, ini salah satu target yang pesertanya juga Gen Z juga Pak. Nah, di sini kan dia dari kalau ada lomba-lomba seperti Gen Z kan bisa terangsang Pak otaknya biar lebih kreatif, lebih mungkin cari tahunya bagaimana dalam membuat LKTI bagaimana sih. Nah, di situ juga ada sub-sub temanya sendiri, mereka juga bisa memilih juga subtemanya. Dari subtema itu mereka bisa memilih, bisa searching juga di Google ataupun di buku-buku yang literasi sesuai subtemanya itu Pak. Mungkin dari Pak. Saya tambahkan mungkin Pak Edo sedikit. Silakan Pak Afid. Pak, pimpinan kami sendiri di Kejaksaan Negeri Kendal untuk sekarang ini memang memprioritaskan segala bentuk kegiatan, baik penyuluhan hukum ataupun seperti kegiatan kita pada siang hari ini juga Pak, itu lebih diutamakan ke audiens itu ya usia-usia di Gen Z ini Pak. Jadi mungkin Kejaksaan Negeri Kendal ini siap Pak menjadi wadah Pak untuk berkembangnya generasi zilenial ini ke arah yang lebih baik Pak. Jadi kita sangat menampung Pak, karena apapun itu generasi Z itu adalah apa ya Pak, kedepannya akan menjadi ujung tombak negara kita Pak. Kesuksesan negara kita ini kan kita akan mereka yang meneruskan nanti ya. Mereka yang akan meneruskan, mau dijadikan apa negara kita ini ke depan, mau menjadi lebih berkembang atau mau menjadi lebih maju, itu tergantung dari generasi Z saat ini Pak. Makanya Kejaksaan Negeri Kendal ini sekarang programnya itu selalu menyasar anak mementingkan. Sasarannya itu di Gen Z Pak. Dan kita pun ada ruang pojok literasi Pak. Pojok literasi itu bisa digunakan sebagai siswa-siswi yang ada di Kabupaten Kendal, misalkan mau melakukan kegiatan, mungkin ada tanya jawab ke kita, atau mungkin ada mau bertanya-tanya terkait dengan apa sih perkembangan yang ada sekarang ini terkait hukum, terkait yang ada di Kendal saat ini, itu kami menampung Pak. Itu memang dikhususkan untuk ya ini. Pojok literasi itu Pak. Kemarin kita daring atau luring Pak? Gimana Pak? Pojok literasi program itu dilaksanakan tatap muka atau daring Pak?
Kemarin kita sudah melakukan secara tatap muka, Pak. Oke. Kemarin kita sudah melakukan talk show, Pak, mengundang beberapa siswa-siswi SMP, dan kemarin sudah ada podcast. Terus kadang kita juga sering melakukan forum group discussion, Pak, mengajak siswa-siswi, Pak. Jadi misalkan anak siswa-siswi yang akan datang di Kejaksaan Negeri Kendal, kita tanya-tanya, Pak, sharing santai, Pak, jangan terlalu tegang, karena kalau anak seperti itu kita buat tegang, Nggak mereka mau tegang-tegang pasti mereka ya. akan boring, dan pasti mereka juga tidak akan mengulangi lagi untuk datang ke kita, pasti takut nanti. Jadi Datangnya kita akan iya, Pak. lebih ini ya, Pak, ya. Datangnya iya, tapi fokusnya ke HP begitu ya. Iya. Iya, kalau mereka boring kan begitu. Jadi kita betul Pak Edo. Jadi kita bikin santai, Pak. Seperti kemarin kita tanya-tanya kan, cita-citanya sebagai apa, terus potensi yang ada di Anda kalian adik-adik ini apa. Kita ngobrol santai dan kita kasih masukan-masukan yang ya, artinya kejaksaan sekarang sudah mulai menyadari begitu, Pak, ya, bahwa ada sebuah paradigma yang mungkin sedikit digeser, optimalisasi bagi generasi Z ini, karena ini nanti yang akan melanjutkan estafet pembangunan ke depan. Sehingga dari program-program yang tadi dijelaskan, saya menangkap bahwa kejaksaan sudah mulai menyasar generasi Z, sudah banyak sekali penyesuaian-penyesuaian, tidak lagi formalitas, beberapa bentuk kegiatan dibikin santai dan seterusnya. Nah, ini saya akan coba bacakan satu WhatsApp dulu dari Pak Anton yang ada di Semarang. Saya ingin tahu program dari kejaksaan, mungkin ini khusus Kejaksaan Negeri Kendal ya, kalau ada mungkin. Saya ingin tahu program dari kejaksaan terkait dengan pendidikan politik bagi generasi Z. Karena seperti tadi disebutkan, mereka sangat akrab dengan gadget. Sementara informasi baik itu benar maupun salah datangnya dari internet. Bagaimana peran dan program di kejaksaan menghadapi itu? Oke. Ada nggak, Pak, khusus mengenai politik, mengenai menjelang pemilu ini, program-program dari kejaksaan yang sifatnya edukasi kepada Gen Z yang terkait dengan informasi-informasi di dunia internet ini, Pak? Baik, Pak Edo, akan saya jawab. Ya. Kemarin beberapa kegiatan kita yang seperti kemarin talk show atau podcast itu kan mengundang beberapa generasi Z. Di beberapa program itu kami juga memberikan edukasi kepada, misalkan ada siswa-siswi sebagai pemilih baru ya, Pak, ya. Pemilih baru itu kan di usia yang menginjak 17 tahun kan mereka baru menghadapi pemilu pada tahun 2024 ke depan ini, karena mereka umurnya sudah masuk 17 tahun. Pemilu pertama. Di situ kita sampaikan, Pak, kalau untuk adik-adik yang masih di usia-usia pemilu melakukan pemilu di pertamanya itu jangan gampang terhasut, fokus saja ke sekolah adik-adik. Fokus saja ke kemampuan adik-adik, fokus ke apa yang adik citakan di masa depan. Jadi kita sudah memberikan edukasi bahwa politik itu memang penting untuk kita, namun kalau untuk di usia-usia sebagai pemilih pertama itu lebih baik fokus ke cita-cita yang akan digapai ke depan, Pak. Tapi kan dia punya kepentingan, dia punya suara yang nanti harus diberikan suara itu untuk para kandidat. Nah, bagaimana kemudian dia bisa menyadari betul, punya pemahaman yang benar bahwa pilihan saya adalah yang betul-betul sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan karena terprovokasi, bahkan bukan karena kejelekan dari pihak yang lain yang memang sengaja disebar melalui media sosial misalnya. Iya, betul, Pak Edo ya. Nah, di sini kan selain dari faktor eksternal juga harus dari faktor internal Gen Z itu sendiri, Pak. Bagaimana menyikapi? Kan kita nggak bisa, Pak, dalam pemilu kita mungkin ikut orang tua kita nyoblos siapa, terus kita ikut. Kan enggak, Pak. Kita kan dari diri kita pribadi punya pilihan masing-masing. Apalagi tadi punya karakter mandiri gitu ya. Iya, dia punya karakter mandiri. Biasanya dia gimana? Pertama, Gen Z ini jangan sampai gampang termakan sama hoax-hoax yang ada di internet. Itu bagaimana? Nah, makanya itu kita harus hati-hati sekali bagaimana diri kita, mungkin terutama Gen Z itu sendiri bagaimana, mungkin kan mereka masih labil. Nah, kita harus cari berita tuh harus
betul-betul yang memang itu faktualnya seperti apa. Jangan berita baru keluar sekali kita langsung percaya. Jangan ikut-ikut seperti Iya. itu. Nah, kalau dari kejaksaan itu sendiri, Pak, kejaksaan itu sangat terbuka sekali dengan mungkin adanya aduan ataupun pertanyaan ataupun informasi yang ingin ditanyakan, kita sangat terbuka, Pak. Yeah. Mungkin di kantor kami ada penerangan hukum segala macam, itu bisa langsung ke kantor kami untuk menanyakan bagaimana sih informasi mungkin tentang politik atau hukum atau apapun itu, Pak. Kita sangat terbuka sekali. Dari kejaksaan sendiri ada nggak, Pak, semacam mungkin dari bidang intelijen begitu ya, semacam ada patroli cyber gitu untuk mencegah konten-konten yang bisa merusak atau meracuni generasi Z ini? Ada nggak, Pak? Khususnya untuk konteks menjelang pemilu ini, Pak. Baik, Pak Edo. Saya jawab. Kalau untuk operasi cyber sendiri, kita tidak melakukan memang tugas dari kepolisian. Namun di sini garis bawahi kami sering berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi dengan pihak-pihak kepolisian agar dilakukan pencegahan, Pak. Pencegahan itu baik terhadap kejahatan IT maupun isu-isu yang akan beredar nanti ke depannya di pemilu ini kan pasti akan banyak isu-isu hoax yang beredar, Pak. Dan terutama untuk Gen Z sendiri, kita sering terbuka, Pak, untuk Gen Z itu sendiri, untuk misalkan mau seperti tadi Pak Putra katakan, sharing bareng, diskusi bareng, agar ya mereka-mereka sebagai pemilih pertama ini, Pak, jangan termakan atau terprovokasi dengan hoax-hoax yang ada. Oke. Baik. Ini masih ada satu sesi lagi. Sesi terakhir nanti kita akan lanjutkan. Saya masih punya beberapa penanya, nanti akan saya bacakan. Tapi kita harus break dulu ya, Pak Putra, Pak Hafidz. Oke. Pendengar jangan kemana-mana. Kita lanjutkan kembali nanti dialog interaktif Jaksa Menyapa setelah beberapa pesan berikut ini. Sabi, baper, slow, sutup. Anda pasti pernah mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang tidak asing di telinga kita disebut dengan istilah slang. Slang sendiri sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Pada zaman dahulu, ada yang namanya bahasa prokem, yang istilahnya hampir sama dengan slang. Slang merupakan bahasa gaul atau bahasa isyarat yang digunakan oleh suatu kelompok agar kelompok lain tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kelebihan dari slang, bahasa yang digunakan tidak mudah diketahui orang lain, sehingga pembicaraan yang bersifat rahasia dapat terjaga. Kekurangan dari slang yaitu merusak kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, slang juga tidak bisa digunakan di segala situasi. Dalam situasi formal, kita tidak boleh menggunakan slang di dalamnya. Kita masuk di sesi terakhir pendengar untuk dialog interaktif Jaksa Menyapa. Adi Aksa Kendal peduli Gen Z untuk menghadapi bonus demografi. Masih bersama dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kendal, Bapak Putra Harwanto Esa, beliau Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kendal, dan Bapak Hafidz Listio Kusumo Esa, beliau Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Baik, Pak Putra, Pak Hafidz, kita masuk ke sesi terakhir. Saya akan bacakan dulu beberapa penanya melalui WhatsApp yang sudah dikirim. Dari Pak Rudi, masih di Semarang juga. Tadi di awal saya mendengar karakter generasi Z adalah salah satunya toleran. Padahal kenyataannya saat ini kalau memang masyarakat kita yang jumlahnya cukup banyak dari generasi Z adalah masyarakat toleran, kita tidak pernah mendengar ada konflik yang berbau sara. Nah, bagaimana penjelasan sifat toleran dengan kenyataan ini? Oke, baik. Ini masih agak ragu dengan penjelasan tadi. Benarkah Gen Z ini punya sifat lebih toleran? Karena melihat fakta di negara kita masih sering terjadi konflik-konflik horizontal terkait isu sara. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Silakan ditanggapi ini, Pak Putra atau Pak Hafidz. Oke, Pak Edo ya. Pertama kita isu-isu sara ini, pertama kita harus siapa dulu sih yang mengeluarkan isu ini? Apa
Gen Z itu sendiri atau mungkin generasi yang lain, generasi milenial kan harus kita cari tahu dulu. Nah, mungkin yang tersorot di media mungkin kan satu dua menjadi viral seolah-olah Gen Z itu tidak toleran. Nah, kita kan harus melihat Gen Z kan nggak cuma satu dua yang viral kan Pak. Nah, mungkin dari generasi sendiri secara global mungkin. Nah, kalau di sini kan saya merasakan yang di sekitar saya, Gen Z yang ada di sekitar saya, anak-anak SMP, anak-anak SMA, dan menurut saya di sini anak-anak itu tuh sangat tolerir mengenai agama, mengenai tentang SARA itu sendiri, mengenai ras. Mereka juga sudah tidak mempermasalahkan Pak. Mungkin dia dari mana, apapun itu. Kita yang menang sekarang hanyalah Republik Indonesia kita satu Pak. Mungkin kalau itu kan hanya mungkin oknum-oknum saja Pak. Itu hanya satu yang viral seolah-olah generasi Z ini tuh tidak tolerir. Padahal mereka menurut saya sangat tolerir Pak. Seperti itu. Mungkin atau ada barangkali ini tambahkan? ya, ini mungkin barangkali kita harus cek kembali ya. Jangan-jangan yang viral karena masalah intoleran ini generasi-generasi sebelumnya. Jangan-jangan itu ya. Karena mungkin kalau generasi Z kan sekarang masih usia-usia remaja, SMA begitu ya. Sementara yang kita lihat itu kan sudah senior-senior ya. Betul Pak. Nah, kita lihat isu syarat tadi siapa yang mengeluarkan itu Pak ya. Iya. Ya. Saya tambahkan Pak Edo. Boleh Sedikit, silakan. Pak Edo. Silakan. Ya baik. Maksud toleran di sini itu Pak Edo, Gen Z itu lebih toleran terhadap apa namanya itu Pak, ideologi-ideologi. Mungkin ideologi dari luar negeri yang masuk. Kalau orang-orang yang generasi milenial atau generasi yang terlebih dahulu itu kan dengan adanya budaya-budaya barat yang masuk itu kan mereka lebih selektif Pak. Lebih selektif. Jadi kalau misalkan generasi sekarang ini karena kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini mereka lebih toleransi terhadap ideologi-ideologi yang masuk ke dalam negara kita Pak. Mungkin yang dikatakan tadi Pak siapa Pak Anton ya. Yang bertanya dari Semarang itu tadi Pak. Pak Anton. Pak ya penanya yang tadi terakhir itu ya Pak yang baik itu mungkin berkaitan dengan toleran dengan yang sering terjadi maraknya sekarang itu peristiwa-peristiwa mungkin tawuran ya Pak ya, tawuran yang sekarang sedang marak terhadap pelajar-pelajar mungkin ya Pak itu ya. Karena kan sekarang lagi memang banyak banget tawuran antar pelajar. Nah, kalau dari menurut pendapat saya sendiri Pak, tawuran itu terjadi bukan karena adanya toleransi itu sendiri ya Pak ya. Namun sifat dari Gen Z sendiri itu yang menggebu-gebu. Iya. Bukan karena toleransi terhadap budaya yang masuk atau apa ya Pak ya. Jadi terkait karena mereka itu kan masih muda-muda menggebu-gebu Pak. Kalau memang itu perbedaan emosi dengan toleran itu beda Pak. Kalau toleransi itu kan kita mau menerima, sedangkan emosi itu kan karena kita apa ya? Karena kita sering ingin menunjukkan aktualisasi barangkali ya. Jadi kalau itu masuk ke semua generasi. Iya. Betul, itu masuk ke semua generasi Pak. Nggak cuma di generasi kita. Kalau emosi itu memang itu sebuah fase sendiri, kan, Pak. Kalau memang kita bisa menahan emosi itu ya betul seperti itu. Jadi tidak ada salah satu kaitannya antara konflik yang sering jadi sekarang ini dengan karena itu kalau saya menangkap apa yang ingin disampaikan tentu ini masalah fase dalam pertumbuhan psikologis begitu ya. Setiap remaja itu ada fase pencarian jati diri, aktualisasi diri dan seterusnya. Oke. Nah ini terakhir saya bacakan WhatsApp karena waktu kita sudah ada di ujung ya, dari Bu Ita yang ada di Ungaran. Pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Dengan kondisi saat ini, apalagi generasi Z itu lebih suka dengan budaya-budaya barat dari hasil internet. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar generasi Z ini tidak meninggalkan budaya bangsa sendiri, tetapi mengikuti bangsa-bangsa lain. Iya, saya sepakat ini kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati, menghargai budayanya. Nah ini monggo ditanggapi, bagaimana kekhawatiran ini karena era global ini pada akhirnya budaya sendiri tergerus ini. Kira-kira seperti itu. Silakan. Baik Pak Edo, saja pertanyaan dari Bu Ita Pak Edo. Memang untuk saat ini untuk kita mencegah
anak Gen Z ini untuk tidak, karena memang apa ya, pengaruh dari sosial media sendiri itu yang tanpa batasan ya Pak ya. Iya, iya. Makanya di sini Pak, pengaruh pengawasan orang tua sangat penting Pak. Pengaruh pengawasan orang tua, pengaruh pengawasan guru, terus pemilihan teman dan kelompok pergaulan di masyarakat itu sangat berpengaruh di sini Pak. Jadi Gen Z itu dituntut lebih mandiri Pak saat ini Pak. Jadi pengetahuan orang tua harus sering-sering memberikan arahan masukan kepada anak-anak kita untuk belajar lebih mandiri. Mandiri dalam arti di sini mereka dituntut untuk bisa memilih Pak. Mandiri itu memilih mana kehidupan yang baik, mana kehidupan yang tidak baik, mana yang layak untuk dilakukan, mana yang layak untuk tidak dilakukan. Mereka dituntut mandiri untuk bisa menilai sendiri Pak, menilai sendiri mana itu perlakuan yang baik, yang mana budaya yang asing yang baik masuk yang bisa kita lakukan tuh yang mana, budaya asing yang buruk yang perlu kita hindari itu seperti apa. Maka di sini peranan orang tua sangat penting Pak. Kita harus lebih sering memberikan edukasi kepada orang tua, kepada anak. Orang tua itu harus memberikan edukasi yang lebih, tidak hanya sekedar memberikan edukasi pada saat anak sudah terlanjur melakukan suatu hal yang memang sudah buruk atau tercela atau yang sampai melanggar pidana, tapi selalu Pak, dari segi agama juga kita harus memperkuat anak-anak. Ya di sini memang peranan orang tua dan peranan dari segala sektor sangat penting Pak untuk Gen Z sendiri Pak. Makanya kejaksaan juga di sini peduli itu ya karena seperti itu Pak, hal itu Pak. Kita harus ikut serta di sini Pak, mendidik Gen Z ini agar lebih baik. Seperti itu Pak Edo. Mungkin Pak Putra mau menambahkan. Pak Putra mau menambahkan, silakan Pak Putra. Ini saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Nah di sini seperti Pak Hafid bilang tadi Pak, bahwa orang tua itu sebagai gerbang utama Pak sebelum anak itu mungkin keluar ke dunia luar. Jadi orang tua itu sendiri harus tahu Pak, sebelum dia beranjak ke usia dewasa dia kan harus dibeli pemahaman Pak. Bagaimana dalam hal menyikapi teknologi itu sendiri, mengenai budaya yang benar mana, budaya yang mungkin kurang pas dengan budaya kita seperti apa Pak. Nah peran orang tua ini harus jangan sampai lepas lainnya ya, lebih intens begitu ya. Ya mungkin contohnya mungkin dia harus mencintai produk dalam negeri itu dalam bentuk apa saja Pak, dalam produk yang mungkin dalam hal berpakaian segala macam. Mungkin jangan malu Pak pakai produk dalam negeri sendiri. Nah untuk kejaksaan sendiri Pak, kita tadi seperti yang tadi saya bilang, kita punya program-program Pak dalam mungkin mengedukasi Gen Z tadi jaksa masuk sekolah, mungkin kita ada talk show, mungkin kita ada podcast, mungkin kita mengadakan lomba karya tulis. Nah ini kan mungkin masih menjadi budaya kita Pak, budaya Indonesia dalam hal cerdaskan kehidupan bangsa Pak, terutama Gen Z ini tadi Pak. Ya, artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap peluang itu selalu berbarengan juga dengan ancaman. Ini seperti dua sisi mata uang yang saling beriringan begitu Pak ya. Memang kalau melihat peluangnya, kita punya potensi dapat bonus demografi dari Gen Z ini, tetapi sekali lagi jangan lupa ancamannya juga ternyata tidak sedikit begitu ya. Jadi ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, keluarga, lingkungan, instansi pemerintah termasuk kejaksaan, di samping Gen Z itu sendiri. Sepakat kalau itu Pak ya? Oke. Sayang sekali waktu kita sudah ada di ujung, Pak Putra, Pak Hafiz, harus kita akhiri. Tapi kita akan terus selalu intensifkan Pak ya untuk memberikan edukasi kepada generasi Z ini, karena ini sekali lagi ini bagian yang akan membawa bonus ke depan, bonus demografi. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan semacam ini, saya khawatir ancaman itu yang akan lebih mendominasi daripada bonusnya, begitu Pak ya. Oke, baik Pak Putra, Pak Hafiz. Pak Edo, mungkin sebelum ditutup akan kami sampaikan Pak Edo. Oke, silakan. Ada yang kami sampaikan Pak Edo. Silakan. Jangan lupa bagi warga masyarakat Kendal khususnya di usia-usia yang Gen Z ini Pak, 15 sampai berapa tahun ya kalau gitu? 24 tahun. Menyambut Hari Bakti Jaksa, kita ada lomba Pak. Mungkin nanti bagi pendengar RRI yang mendengar, khususnya warga Kendal yang mendengar dialog kita Jaksa Menyapa pada siang hari ini, nanti jangan lupa menyambut Hari Bakti Adiaksa, kita akan ada lomba esai dan itu
dikhususkan untuk Gen Z di usia 16 sampai 24 tahun. Silahkan nanti lebih lanjutnya bisa kita Stay tune di Instagram. Media Kejaksaan di Kendal ya Pak ya. Oke. Ini peluang juga. Silakan teman-teman adik-adik generasi Z. Terpotong ya Pak itu. Maaf. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Putra, Pak Hafid sudah memberikan pencerahan. Sukses selalu untuk kawan-kawan di Kejaksaan Negeri Kendal ya. Dan mumpung kita ketemu, saya akan mengawali dulu selamat Hari Bakti Adiaksa. Sukses selalu untuk teman-teman Adiaksa Kendal. Terima kasih Pak Edo. Ya, baik. Pendengar, hanya sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Akhirnya, saya Edo Pra bersama kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Jaksa Menyapa, berdialog bersama. Anda baru saja mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.